Terima kasih rekan media sekalian serta para narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lis Dewi Nurmalia akan memandu media briefing 3I pada hari ini dengan topik update vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh media serta tamu undangan, para ketua IDI cabang, ketua badan pelengkap, serta tentu saja narasumber yang sangat saya hormati, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim B. Yanuarso SPAK, serta tamu undangan Ketua IPA, Executive Director International Pediatric Association, Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan SPAK, FAAP FRCPI Honorary, serta narasumber dari Satgas Imunisasi IDAI yang sudah tak asing lagi juga, Profesor Dr. Hartono Gunardi SPAK. Sebagai permulaan, mohon untuk tampilkan bio singkat dari para narasumber hari ini. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan Ketua PP kita, Dr. Piprim B. Yanuarso SPAK. Beliau adalah konsultan di bidang kardiologi anak, jantung anak, serta sudah melintang di berbagai organisasi internasional, terutama yang terkait dengan bencana minatnya beliau. Kemudian selanjutnya Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan SPAK FAAP FRCPI Honorary, Direktur Eksekutif International Pediatric Association dan juga Ketua APA Asian Pediatric Association Asia Pasifik. Sudah tak diragukan lagi kiprah beliau banyak sekali di bidang ilmu kesehatan anak dan beliau adalah guru besar bidang endokrinologi anak di FKUI Jakarta. Serta Ketua Satgas Imunisasi Profesor Dr. Hartono Gunardi SPAK. Beliau saat ini aktif di RSCM FKUI Jakarta sebagai guru besar di bidang ilmu tumbuh kembang dan pediatri sosial dan saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung undang Dr. Piprim B. Yanuarso SPAK selaku Ketua PPIDAI untuk memberikan kata sambutan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Lis sebagai moderator acara kita siang hari ini. Yang saya hormati Prof. Aman, Direktur Eksekutif IPA, ya senior kita semua ya, mentor saya. Kemudian juga para ketua IDI cabang di seluruh Indonesia yang saya hormati, rekan-rekan pengurus PPIDAI, juga dari badan pelengkap yang hadir, dan juga rekan-rekan media dimanapun berada. Jadi, alhamdulillah siang hari ini kita kembali mengadakan media briefing ya, dengan rekan-rekan media, sekaligus juga dengan para ketua IDAI cabang, terkait dengan update rekomendasi IDAI setelah kick off, ya, setelah kick off vaksinasi COVID pada anak usia 6-11 tahun. Ada beberapa perubahan ya terkait dengan beberapa penemuan atau hasil diskusi dengan banyak pihak ya. Dari rekomendasi sebelumnya yaitu yang bulan November ya, 2 November. Ini pemutakhiran 16 Desember ini ada beberapa perubahan. Nanti mungkin Prof. Hartono juga akan melengkapi ya. Hal yang pertama di rekomendasi yang mutakhir ini, kami memandang bahwa anak dengan penyakit komorbid, ya seperti kondisi kronis yang stabil, jadi komorbid yang stabil,
itu justru mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami komplikasi bila menderita infeksi COVID. Oleh karena itu, anak-anak ini bisa diberikan imunisasi setelah mendapat rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Ya. Ini untuk mempertegas ya, karena di lapangan itu anak-anak dengan kondisi yang kronik ini seringkali ditolak, ya, sehingga ditolak. Tapi justru IDAI menguatkan bahwa anak-anak dengan kondisi kronis tapi stabil, ya misalnya penyakit jantung bawaan, tapi dia kondisinya stabil, diabetes mellitus, gula darahnya terkontrol, autoimun, gula darah terkontrol, kondisi autoimun terkontrol, yang seperti ini justru harus mendapatkan vaksinasi. Karena kalau mereka terpapar COVID, risikonya lebih tinggi. Ya. Kemudian hal lain juga adalah anak yang sudah pernah tertular COVID, apabila terkena COVID berat seperti MISC, maka ditunda 3 bulan setelah terinfeksi berat tadi. Tetapi kalau dia ringan sedang, ditundanya 1 bulan saja. Ya. Kemudian juga anak berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan perkembangan dan perilaku, anak di panti asuhan atau di panti perlindungan perlu mendapat vaksinasi COVID dan perlu pendekatan khusus untuk pelaksanaan pemberian vaksinasinya. Ya. Nah, kemudian ada hal baru juga adalah jarak pemberian vaksin COVID-19 dengan vaksin lainnya minimal 2 minggu. Ya, sebelumnya kita rekomendasi 4 minggu, tapi karena diantaranya vaksin COVID-19 ini, ya Sinovac atau CoronaVac, atau juga vaksin Bio Farma ini yang juga sudah keluar emergency authorization-nya. Karena itu vaksin mati, ya, maka tidak masalah dengan jarak 2 minggu dari vaksin lainnya. Ya, kalau dulu kan sebulan. Ini dengan penjarakan 2 minggu ini lebih fleksibel, ya, sehingga tidak mengganggu jarak vaksin COVID-1 dengan kedua. Ya, so diantaranya bisa diberikan vaksin lainnya. Hal-hal lainnya saya kira tidak banyak perubahan, ya. Sebagian besar anak dibolehkan untuk vaksinasi COVID ini, hanya sedikit anak yang perlu perhatian khusus, ya, misalkan defisiensi imun primer, penyakit autoimun yang tidak terkontrol, anak kanker yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, demam, anak demam 37,5 lebih, penyakit kronik atau kelainan kongenital yang belum terkendali, kemudian diabetes mellitus yang belum terkendali, insufinsi adrenal, seperti hiperplasia adrenal kongenital, penyakit Addison, gangguan pendarahan seperti hemofilia, pasien transplantasi hati dan ginjal, reaksi alergi berat seperti sesak nafas atau urtikaria, ya. Nah, ini perlu penentuan pemberiannya dipertimbangkan bila manfaat lebih besar daripada risiko. Ya. Jadi kalau manfaatnya lebih besar daripada risikonya, maka ini perlu diberikan. Jadi ini butuh tim, diskusi dengan tim. Nah, kontraindikasi vaksin COVID ini, menurut rekomendasi IDAI terbaru, ada 4, ya, reaksi anafilaktik karena komponen vaksin pada pemberian vaksinasi sebelumnya. Jadi kalau vaksin COVID pertama dia mengalami shock anafilaktik, maka dosis keduanya jadi kontraindikasi. Kemudian penyakit sindrom Guillain-Barré syndrome, myelitis transversa, acute demyelinating encephalomyelitis, ya. Kemudian sedang mendapat pengobatan imunosupresan atau sitostatika dosis tinggi, dan dalam 7 hari terakhir anak dirawat di rumah sakit atau mengalami kegawatan seperti sesak nafas, kejang, tidak sadar, berdebar-debar, perdarahan, hipertensi, tremor hebat. Nah, ini merupakan kontraindikasi. Ya. Hal-hal lain saya kira tetap sama, ya. Imunisasi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga setelah vaksinasi anak perlu dipantau 15-30 menit. Jadi jangan pulang dulu untuk memantau kemungkinan reaksi alergi berat. Walaupun ini sebenarnya jarang sekali. Yang lain-lainnya semua sama dengan panduan sebelumnya. Juga hal yang penting, ya, yang penting adalah semua anggota IDAI, ya, kami himbau untuk tetap melakukan imunisasi kejar atau catch up imunisasi. Ini
PPIDAI sudah membuat hotline bagi para dokter, dokter umum, bidan, maupun dokter anak yang masih ingin bertanya bagaimana jadwal imunisasi kejar. Ya, nanti bisa lihat di postingan Instagram IDAI, ada hotline-nya. Janjinya maksimal 3 kali 24 jam akan dijawab. Ya. Insya Allah seperti itu. Jadi agar nakes yang terlibat langsung melayani vaksinasi dan kebetulan pasiennya itu terlambat, terlambat atau belum lengkap imunisasi, maka ini bisa mendapatkan imunisasi kejar dan kami menyediakan hotline langsung untuk melayani konsultasi dari nakes ya, bukan dari orang tua, dari nakes ya. Nah, itu lalu, nah imunisasi kejar itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena ya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu case fatality rate-nya lebih tinggi daripada COVID. Kita lihat difteri contohnya. Difteri itu dari 30.000 kasus yang terkena difteri, yang meninggal 3.000. Ya, jadi sekitar 10% case fatality rate-nya berdasarkan data. Ya, sedangkan COVID ini 1%, di bawah 1% bahkan. Artinya adalah jangan sampai kita hanya fokus pada vaksinasi COVID, tapi abai dengan vaksinasi rutin. Kenapa? Karena vaksinasi rutin ini mencegah penyakit-penyakit yang jauh lebih berbahaya dan lebih mematikan, serta bikin cacat pada anak-anak kalau cakupan vaksinasi menurun. Penurunan vaksinasi di bawah 60% saja sudah bisa menyebabkan KLB timbul kembali. Nah, ini untuk semua anggota IDAI, kami menekankan mohon sekali cakupan vaksinasi rutin ini juga dikejar, dicari. Itu kita punya Little Co ya, lengkapi imunisasi terlambat dan tidak lengkap anakku. Ya, itu silakan para ketua IDAI cabang menghayo-hayo gitu. Mengajak semua anggota IDAI di cabangnya masing-masing untuk ayo kita kejar tayang imunisasi rutin. Ayo kejar. Jangan jadi selain kita sukseskan program vaksinasi COVID pada anak 6 sampai 11 tahun ini, ayo kita lengkapi, kita kejar vaksinasi rutin yang belum lengkap. Karena jangan sampai kita ada double atau triple burden ya. COVID-nya belum selesai, ada lagi wabah KLB difteri, ada lagi KLB tetanus, polio, ya kita tidak harapkan, mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Jadi saya pikir itu dari kami update rekomendasinya, Dr. Liz. Waktu saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Piprim atas pembukaannya mengenai update dari rekomendasi IDAI tentang vaksin COVID-19 untuk anak berusia 6 sampai 11 tahun. Selanjutnya saya undang yang saya hormati Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, SPAK, FAAP, FRCPI Aneragi, selaku Executive Director dari International Pediatric Association, yang akan memaparkan mengenai situasi imunisasi COVID-19 pada anak dari perspektif global. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Liz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketua PPIDAI yang saya hormati, Dr. Piprim, juga semua saya lihat di sini rekan-rekan media yang kami sangat sayangi dan menjadi partner kita ya selama ini, baik dari IDAI maupun internasional. Juga saya lihat di sini ada beberapa perwakilan dari cabang, juga senior-senior, para guru besar, dan juga para teman sejawat sekalian. Nah, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa International Pediatric Association sangat menghargai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita salah satu negara yang sudah memulai imunisasi pada anak. Ya, awalnya itu 12 sampai 18, sekarang ini sudah turun ke 6 sampai 11. Jadi kita ini masuk sedikit negara
yang betul-betul sudah memperhatikan kepentingan anak untuk melawan COVID ini. Jadi memang ini saya rasa penghargaan tinggi-tingginya buat pemerintah dan juga buat IDAI ya. Saya pikir IDAI mengawal ini semua sejak rapat di BPOM dan juga anggota-anggota IDAI ada di ITAGI maupun di KIPI dan lain-lain. Nah, kenapa? Jadi bahkan WHO sendiri itu belum cukup kuat mengeluarkan rekomendasinya. Jadi kita sudah lebih dulu nih kalau saya bilang. Jadi kalau kita lihat masih ada beberapa dispute. Jadi yang mana dulu, apakah lansia dulu, apakah negara. Nah, IPA berpendapat bahwa imunisasi anak itu di negara yang low middle income country ini, termasuk Indonesia, malah harus didahulukan. Jadi kita betul-betul harus mengawal anak-anak yang low middle income country. Seperti Indonesia ini kita ada 90 juta anak kan. Jadi kalau seluruh dunia ada berapa anak di low middle income country. Kenapa? Karena kita lihat bahwa pengaruhnya penutupan sekolah ini karena protokol COVID ini kita lihat sangat terdampak. Jadi interupsi belajar terjadi di sini. Terus adanya dimensi gender. Nah, saya mengatakan kita dari IPA menganggap bahwa kalau anak perempuan yang tidak sekolah, ini dampaknya ini memiliki konsekuensi negatif lebih tinggi. Nanti saya akan katakan. Nah, jadi ini kan alhamdulillah nih kita sudah mulai dari 6 tahun. Dan yang berikutnya, kalau mereka, karena di Indonesia sendiri saya tahu dari dulu, masih ada orang tua yang masih ragu kalau anaknya belum sekolah. Karena saya masih dapat itu japri dari mana-mana yang menanyakan baik ke media sosial saya. Ada kecemasan emosional dan pengaruh pada perkembangan anak. Ya. Kalau dia tidak sekolah. Dan kesehatan mental ini dampaknya serius. Kita belum pernah membuat catatan, tetapi kita dari International Pediatric Association sudah mulai akan mengumpulkan data masalah mental. Nah, efek tidak langsung COVID pada anak ini akan gangguan edukasi, pembelajaran, kesehatan mental dan emosional. Dan pertimbangan tambahan, kenapa imunisasi ini perlu? Banyak usaha mitigasi yang sulit diterapkan di sekolah. Kita lihat ada nanti klaster sekolah, apalagi daerah-daerah yang perifer. Jadi kita termasuk low income country. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kalau ada kasus positif di sekolah, tutup saja. Itu tidak betul. Harus ada mitigasi, tapi kita belum mampu. Tapi sekolah kita paksakan pada saat itu. Seperti memakai masker juga, kebersihan tangan, menjaga jarak, dan sistem shift. Ini tidak gampang. Terus risiko penularan anak usia sekolah ke anggota keluarga, khususnya dengan keadaan sosial, budaya, dengan demografi keluarga yang berbeda-beda. Nah, efek tidak langsung pada anak remaja bisa lebih buruk daripada efek langsung. Banyak ini yang bisa kita bahas di sini. Studi dari komunitas, klaster rumah tangga, dan sekolah menunjukkan anak di bawah 10 tahun memiliki kerentanan yang lebih rendah terhadap infeksi COVID dibandingkan orang dewasa. Jadi Indonesia sudah betul, mulai dari 6 sampai 11 sekarang kita ini. Terjadi resiko infeksi antara 10 sampai 19. Juga yang dewasa setara. 10 sampai 19 dengan dewasa hampir sama. Tapi kalau di Indonesia, kita beberapa remaja kita juga banyak yang dengan komorbid juga meninggal. Nah, studi yang fokus pada efektivitas usaha mitigasi pada sekolah, termasuk vaksinasi COVID-19, sangat dibutuhkan untuk mendukung kesehatan masyarakat dan pembuatan kebijakan pendidikan. Ini sebetulnya perlu. Saya lihat banyak negara, termasuk kita awalnya ini tidak melihat secara jeli ini. Terus imunisasi untuk anak, termasuk usia sekolah dan remaja, sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak. Nah, kita lihat sebetulnya banyak negara, bisa dilihat itu di Our World Data. Kalau bisa nanti ini bisa saya share, saya titipkan nanti ke humasnya IDAI. Jadi bisa dilihat di situ yang warna negara mana yang warnanya kuning, yang imunisasi ini sudah mulai. Sementara yang merah itu masih banyak. Terus yang baru di atas 16 tahun itu banyak. Tapi kita masuk negara yang kuning yang sudah memulai imunisasi di bawah 16 dan sampai 6 tahun. Jadi Indonesia ini kita kasih penghargaan yang setinggi-tingginya. Nah, ada satu hal kalau saya rasa mohon rekan media bahwa populasi ini memang ini gender. Ya. Kalau anak perempuan tidak sekolah,
Jadi makanya ada pepatah Afrika katanya. Ya, you educate one man, you only educate one person. But if you educate one woman, you will educate the whole nation. Kenapa? Karena ibu-ibu dia akan menjadi ibu, remaja putri tadinya, dan juga nanti akan berkeluarga. Jadi kita lihat pada saat ini data dari beberapa negara. Indonesia belum punya datanya. Jadi pada saat pandemi ini, remaja perempuan, ada 4,5 juta anak berhenti sekolah. Ini baru di negara-negara yang seperti Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Kita belum ada datanya. Nah, dan di situ juga dilihat bahwa didapat sekarang dari beberapa negara ini lebih dari 450.000 kehamilan remaja. Apa dampaknya? Banyak kematian pada remaja yang hamil, kematian pada neonatus yang baru lahir, berat badan lahir rendah, dan nanti outcome-nya juga bisa stunting. Nah, jadi berarti apa? Kalau mereka semuanya bisa diimunisasi, insya Allah mereka nanti akan sekolah dengan baik. Dan satu lagi data kita, kalau misalnya kita lihat bahwa outcome dari COVID ini di negara yang berpendapatan tinggi dan rendah ini sangat jauh. Ya, jadi kemungkinan dirawat di ICU itu lebih banyak itu di negara berpenghasilan tinggi. Sementara di low middle income country itu sedikit sekali yang dapat mechanical ventilation ataupun bisa masuk ICU kalau parah. Akhirnya kematian kita lebih tinggi. Saya rasa saya sampai di sini saja. Jadi sekali lagi IPA sangat mendukung imunisasi untuk anak ini di seluruh dunia. Kebetulan sekarang ini saya mengurus ada lebih 150 negara dan ternyata tidak gampang membuat kesamaan equal ini di tiap negara. Dan alhamdulillah apresiasi kita setinggi-tingginya buat pemerintah Indonesia, ya Departemen Kesehatan, semuanya lah, ITAGI, Badan POM, dan juga IDAI yang saya lihat mengawal ini dari sejak awal ini dibicarakan di Badan POM. Sekian dulu, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Dr. Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aman atas paparannya mengenai data-data terkait COVID-19 pada anak, dan kita semua bersyukur bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah memberikan vaksin pada anak di bawah 16 tahun, khususnya juga sampai usia 6-11 tahun yang saat ini. Selanjutnya adalah paparan mengenai update rekomendasi vaksinasi COVID pada anak usia 6-11 tahun oleh Profesor Dr. Hartono Gunardi SPAK selaku Ketua Satgas Imunisasi IDAI. Prof sudah bergabung? Oh iya. Ya, Dr. Liz. Ya, terima kasih Prof. Silakan waktu dan tempat kami persilakan Prof. Terima kasih. Dokter, selamat siang para wartawan. Direktur Eksekutif IPA Dr. Profesor Aman, Ketua PPIDAI Dr. Piprim, dan seluruh ketua cabang dan para wartawan yang saya muliakan. Perkenankan saya share slide untuk membawakan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang pemberian vaksin COVID-19. Apakah slide saya terlihat? Terlihat namun belum slideshow, Prof. Baik. Ya, sudah. Terima kasih. Ini ya, Dr. Liz. Apakah suara saya jelas? Jelas, Prof. Baik. Terima kasih. Sebentar. Ya, kita tahu bahwa pada bulan November kita sudah melakukan imunisasi vaksin COVID-19 pada anak yang lebih tua, ya 12-17 tahun. Dan sekarang kita akan mulai rekomendasi untuk anak yang lebih muda, yaitu 6-11 tahun. Kemudian latar belakang
pemberian imunisasi ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aman maupun Dr. Piprim, yaitu berawal dari Badan POM kita memberikan izin untuk menggunakan vaksin CoronaVac yang dibuat oleh Sinovac pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Kemudian kita tahu bahwa dari laporan Satgas COVID IDAI bahwa kasus anak yang terinfeksi COVID-19 ini sampai dengan tanggal 16 Desember itu angka kejadiannya adalah 13%. Dan bukti lain adalah kita akan mulai pembelajaran tatap muka. Lebih lanjut, anak itu dapat tertular dan juga menularkan virus corona ini ke orang-orang lain di sekitarnya. Bisa ke orang tua ataupun kakek nenek, baik di rumah maupun di tempat lain, misalnya di sekolah, ya, kepada guru dan teman-temannya. Kemudian, oleh karena itu kita perlu mengontrol penularan atau transmisi virus ini dengan antara lain pemberian vaksin. Dan dari data-data beberapa negara di dunia, dilaporkan bahwa terdapat peningkatan kasus pasien rawat inap anak yang menderita COVID-19. Ya. Oleh karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan rekomendasi imunisasi COVID-19 pada anak 6-11 tahun. Dan vaksin ini diberikan secara suntikan di dalam otot dengan dosis 0,5 cc atau 0,5 ml sebanyak 2 kali dengan jarak 4 minggu antara vaksin satu dengan vaksin lainnya. Dan anak dengan komorbid atau penyakit penyerta seperti penyakit kronik, ya mohon maaf, ada yang mungkin menderita penyakit jantung bawaan, mohon maaf, itu mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita komplikasi bila anak-anak yang dengan komorbid itu terinfeksi virus COVID-19. Oleh karena itu, anak-anak yang mempunyai komorbid ini dapat diberikan imunisasi tentu setelah mendapat rekomendasi dari dokter yang merawat sebelumnya. Selanjutnya, anak yang telah sembuh dari penyakit COVID-19 ini, termasuk anak yang mengalami long COVID. Kita tahu bahwa long COVID ini bisa diderita anak bisa mencapai 3 bulan ya. Nah, anak-anak yang mengalami long COVID ini juga perlu dilakukan vaksinasi COVID-19. Dan anak yang menderita COVID derajat berat atau MIS-C, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, maka pemberian vaksin COVID-19 ini ditunda 3 bulan. Sedangkan kalau dia menderita penyakit COVID-19 ini derajatnya ringan sedang, maka penundaan hanya cukup 1 bulan. Dan anak dengan kebutuhan khusus, misalnya dengan gangguan perkembangan, gangguan perilaku, anak di panti asuhan, mohon maaf, ini perlu juga mendapat vaksinasi COVID-19 dan perlu pendekatan khusus untuk pelaksanaan pemberian vaksinasinya. Dan kita tahu bahwa sekarang ini juga ada bulan imunisasi anak sekolah, yaitu imunisasi PD, tetanus difteri, dan vaksin MR, measles dan rubella. Nah, untuk jarak pemberian vaksin COVID dengan vaksin bias tadi, minimal adalah 2 minggu. Sebelumnya direkomendasikan 4 minggu, tapi sekarang diubah menjadi 2 minggu. Nah, untuk anak-anak yang mempunyai perhatian khusus, misalnya ada yang menderita gangguan kekebalan bawaan atau penyakit autoimun yang tidak terkontrol, anak-anak yang seperti ini nih perlu dipertimbangkan antara manfaat dengan risikonya, ya. Dan itu perlu ditentukan oleh dokter yang merawat sebelumnya. Demikian juga anak yang sedang menderita kanker, yang sedang menjalani kemoterapi, atau demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, yang menderita penyakit kronik, misalnya saja penyakit ginjal, atau kelainan kongenital yang belum terkendali. Penyakit kencing manis atau diabetes mellitus yang belum terkendali, misalnya gula darahnya 600 gitu ya, itu juga perlu ditunda ya, perlu diobati terlebih dahulu. Gangguan perdarahan seperti hemofili, pasien yang transplantasi hati ataupun ginjal,
pasien yang mengalami alergi berat seperti sesak napas, gatal-gatal yang hebat, anak-anak tersebut perlu diterapi terlebih dahulu, dikontrol dulu keluhannya dengan mengikuti panduan imunisasi umum dan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter penanggung jawab pasien sebelumnya. Nah, anak-anak yang mana yang tidak boleh mendapatkan vaksin? Yaitu anak yang mengalami reaksi anafilaksis, reaksi alergi berat, karena komponen vaksin pada pemberian vaksinasi sebelumnya. Kemudian anak yang menderita penyakit Guillain-Barré, penyakit syaraf tertentu, ya, yaitu myelitis transversa, acute demyelinating encephalomyelitis. Ini sementara kalau penyakitnya masih akut, dia tidak boleh diimunisasi. Tetapi kalau dia sudah sembuh, maka vaksin dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Anak yang mendapat imunosupresan, obat-obat penurun fungsi imun, kekebalan tubuh, atau sitostatik yang berat juga tidak boleh mendapatkan vaksinasi COVID ini. Atau anak yang dalam 7 hari terakhir dirawat di rumah sakit atau mengalami kegawatan seperti sesak napas, kejang, tidak sadar, berdebar-debar, perdarahan, hipertensi, tremor yang hebat, ini harus ditunda. Kalau kondisinya sudah baik, sudah sembuh, maka vaksinasi bisa diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawat. Dan imunisasi COVID ini perlu dilakukan dengan menerapkan protokol pencegahan. Dan sebelum dan sesudah vaksinasi, anak harus tetap memakai masker dengan benar, menjaga jarak, tidak berkerumun, jangan berpergian bila tidak diperlukan. Dan setelah pemberian imunisasi, anak perlu dipantau minimal 15 menit, ideal 15-30 menit sebelum pulang. Jadi pemantauannya adalah untuk memantau kemungkinan timbulnya reaksi alergi yang berat. Ya. Dan pelaksanaan imunisasi ini mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan dan anggota IDAI dihimbau untuk melakukan imunisasi kejar dan imunisasi rutin untuk mencegah kejadian luar biasa penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya. Dan diharapkan semua anggota IDAI ini dapat mengikuti panduan pelaporan imunisasi dan pemantauan KIPI sesudahnya yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan untuk melengkapi imunisasi COVID ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita juga melakukan imunisasi bias, ya. Oleh karena itu kita perlu melengkapi imunisasi anak-anak kita yang juga yang terlambat, ya. Dan IDAI meluncurkan program Little2 yang merupakan kependekan dari lengkapi imunisasi terlambat atau tidak lengkap anakku. Ya, dengan program ini IDAI mengajak orang tua dan masyarakat untuk memeriksa dan melengkapi imunisasi anak agar anak terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian IDAI juga mengajak para tenaga kesehatan, dokter anak, bidan, perawat untuk menginventaris dan mengenali anak yang imunisasinya terlambat atau tidak lengkap pada setiap kunjungan dan melengkapinya dengan imunisasi kejar tentu bila tidak ada indikasi kontra pada anak tersebut. Dan yang terakhir, IDAI mengajak para pemuka masyarakat, tokoh agama untuk mendukung imunisasi kejar ini agar anak-anak Indonesia terlindungi dari penyakit kecacatan maupun kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Dr. Liz. Terima kasih Dr. Liz. Terima kasih Prof. Hartono atas paparannya yang lengkap dan jelas mengenai update rekomendasi vaksinasi COVID-19 pada anak usia 16 tahun, serta juga mengingatkan mengenai program Little2 dari IDAI. Saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Untuk itu akan kami mulai sesi tanya jawab kepada para narasumber.
Pertanyaan pertama dari Ibu Intan di Kompas, bertanya untuk pemberian imunisasi rutin dan COVID-19, sebaiknya mengikuti jadwal imunisasi rutin terlebih dahulu atau COVID dulu ya dok, karena untuk COVID jarak antar suntikan sampai 4 minggu, ini rekomendasi yang lama. Juga untuk mempertimbangkan jadwal dan ketersediaan vaksin COVID. Mungkin Prof. Hartono dulu, silakan untuk menjawab, Prof. Baik, terima kasih Dr. Liz. Terima kasih Ibu Intan dari Kompas. Ya, pertanyaannya bagus sekali nih, ya. Tapi izin saya koreksi dahulu dengan rekomendasi IDAI yang baru, jarak antara 2 vaksin bukan 4 minggu lagi, tapi sekarang sudah direvisi menjadi 2 minggu, ya. Idealnya kita memberikan vaksinasi bias terlebih dahulu, baru setelah itu vaksin COVID. Namun untuk anak-anak yang ada di dalam sekolah yang sudah direncanakan untuk imunisasi vaksin COVID, monggo silakan vaksinasi COVID dahulu. Setelah itu 2 minggu kemudian baru dilakukan imunisasi COVID, imunisasi bias. Jadi tergantung keadaan. Tapi misalnya kalau di daerah yang masih menunggu vaksin COVID-nya tidak tahu kapan, silakan imunisasi bias terlebih dahulu, ya. Baru setelah itu diberikan vaksinasi COVID. Mungkin itu Dr. Liz. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hartono. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan untuk Prof. Aman karena ini terkait kebijakan juga secara global. Terkait sudah masuknya varian Omicron tanpa pernah keluar negeri, kira-kira di masa liburan sekolah ini bagaimana liburan yang bijak untuk anak-anak? Kemudian mengenai PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas pada awal tahun, apakah sudah tepat atau rekomendasinya online saja dulu sebulan 2 bulan untuk menunggu apakah terjadi kenaikan kasus pasca liburan Natal dan Tahun Baru, mengingat sudah masuknya varian Omicron. Mungkin Prof. Aman dulu dari perspektif global, mohon berkenan memberikan jawaban, Prof. Terima kasih. Sebetulnya susah ini jawabnya memang. Jadi karena kita baru bahas jadinya ya, tapi jangan dikatakan bahwa memang karena berbeda. Saya jadi melihat ini dari skop internasional jadinya sebetulnya ya. Jadi memang kita tentu apa yang kita lakukan saat ini tentu melihat dari beberapa negara ya yang sudah ada memang Omikronnya ya. Nah, sampai 2-3 hari terakhir itu data Omikron itu kan belum ada di Indonesia. Nah, sekarang kan sudah ada. Nah, apakah nanti misalnya ini akan terjadi pada anak karena kita pada anak? Ya sangat mungkin. Kalau nanti mungkin Dr. Piprim mungkin lebih enak karena memang ini kan liburan buat anak Indonesia ya. Kalau saya pribadi sih saya belum menganjurkan untuk liburan pada saat ini. Jangan dulu dah kalau saya bilang, sabar dulu dah. Jadi ada 2 hal kalau saya bilang. 1, setiap masa liburan panjang seperti ini, pengalaman kita tahun lalu dan juga setelah Lebaran, kita baru selesai. Kalau saya bilang, saya pikir juga masih ingat semua. Ini semua pengurus IDAI sebelumnya ya dengan saya. Bagaimana kita sejak Juni sampai Oktober itu hampir kayak bagaimana dulu hidup kita. Betul nggak Dr. Piprim, Prof. Hartono dan Dr. Liz ya kan? Apa kita mau kembali seperti itu? Nah, waktu Januari dan Februari tahun ini juga seperti itu. Jadi sama jadinya. Nah, kalau dia apalagi belum diimunisasi, kalau saya tidak menganjurkan. Kalau toh dia diimunisasi, dia masih mungkin ketularan. Karena kalau toh dia baru diimunisasi, imunisasi baru pada saat ini, kalau toh dia jalan nanti kan baru 2-3 minggu, kita tidak tahu nanti antibodinya dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau siapapun jenis virusnya nanti, mau Omikron dan lain-lain, prokesnya itu sama. Dan saya rasa sama saja. Sama seluruh dunia. Kita tidak menganjurkan anak-anak itu traveling. Sebetulnya. Kecuali dia traveling misalnya di dalam mobil, dan setelah itu outdoor, tentu itu berbeda. Tapi kalau traveling rame-rame seperti itu, dan saya tahu sekarang di pesawat kan tidak ada lagi ini ya. Tidak ada lagi apa namanya? Tidak ada lagi jarak ya.
Nanti mungkin ini bisa ditambahkan oleh Dr. Piprim. Jadi jangan dulu untuk traveling kalau saya rasa. Tadi ada pertanyaan saya intip, saya jawab aja sekalian dari RSAU kalau saya bilang dari mana. Apakah anak growth hormone defisiensi boleh diimunisasi? Sangat boleh, tidak ada masalah. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Jadi untuk Dr. Yuli Nur Hidayati dari RSAU Sumitro, jangan ragu untuk memberikan vaksin pada anak dengan defisiensi growth hormone yang mendapat terapi injeksi. Nah, selanjutnya mengenai PTMT ini dan liburan, mungkin mohon pendapat dari Dr. Piprim selaku Ketua PPIDAI. Silakan, Dok. Ya, saya kira saya sepakat dengan Prof. Aman ya, walaupun sudah vaksinasi, tapi kan butuh waktu untuk pembentukan antibodi, ya kan? Jadi butuh waktu 2 minggu. Udah gitu juga memang biasanya kalau ada liburan bersama-sama barengan, itu historinya adalah terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kita ini sudah senang, kita sudah nyaman, angka positivity rate kita rendah ya. Jadi mungkin bersabar dulu lah. Bersabar dulu, kita evaluasi, apalagi Pak Menkes kemarin melaporkan sudah ada ditemukan kasus Omikron. Kita tahu Omikron ini daya tularnya jauh lebih dahsyat daripada Delta ya. Sehingga kalau Nataru kemudian menyebar lagi, itu kan jadi masalah lagi ya. Jadi saya kira wait and see dulu, sabar dulu, jangan euforia dulu ya. Kita tunggu kalau ternyata nanti memang di Indonesia ini sudah berubah jadi endemi ya, mungkin bisa lebih longgar. Tapi kita lindungilah anak-anak kita agar tidak euforia, merasa kadang-kadang vaksinasi ini jeleknya begini, udah suntik hari ini, besok dia sudah merasa kebal gitu ya. Sudah buka masker, sudah ke pasar, kemana-mana, jalan-jalan. Padahal kan kita anjurkan anak itu keluar hanya untuk keperluan yang sangat penting ya. Jadi apalagi buat liburan ya mungkin tahan-tahan dulu ya. Itu Dr. Liz. Terima kasih Dr. Piprim. Jadi semoga kuat menahan diri ya Dok ya untuk menjaga menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru ini, karena kita semua menjadi sangat waspada menghadapi kemungkinan lonjakan post Natal ini. Terima kasih Prof. Aman dan Dr. Piprim atas komentarnya. Selanjutnya pertanyaan kepada Prof. Hartono dari Nafilah.com bertanya mengenai definisi vaksin bias. Apa itu vaksin bias dan kapan rentang waktu diberikannya? Serta tadi mungkin sama ya pertanyaannya, vaksin mana yang harus didapat lebih dulu, vaksin COVID-19 atau vaksin bias? Silakan Prof. Ya, terima kasih Dr. Liz. Terima kasih terima kasih atas pertanyaannya. Ya, program imunisasi bias atau yang Suaranya nggak jelas, Prof. Kalau pakai headset malah nggak jelas ya? Iya. Ya, betul Prof, lebih jelas ya langsung ke device. Ya, jadi mohon maaf, saya ulangin. Program imunisasi bias itu terdiri dari program imunisasi yang diberikan di sekolah-sekolah, yaitu kelas 1 diberikan DT atau TD dan vaksin campak rubella. Kelas 2 diberikan TD dan kelas 5 diberikan TD juga. Untuk beberapa provinsi tertentu, kelas 5 diberikan vaksin HPV dan kelas 6 juga diberikan vaksin HPV. Itu adalah program imunisasi bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Ya. Nah, mana yang lebih baik didahulukan? Yang lebih baik didahulukan pada secara umum adalah program imunisasi BIAS. Namun, kalau sudah dijadwalkan satu sekolah untuk misalnya saja mendapat vaksin COVID besok, silakan vaksin COVID terlebih dahulu, ya. Baru 2 minggu kemudian vaksin biasnya. Nah, untuk daerah-daerah yang belum jelas, karena tidak semua daerah mendapatkan kesempatan untuk imunisasi COVID, karena baru sekitar 8 juta dari 26
setengah juta yang akan disuntikan pada kesempatan pertama ini. Jadi silakan vaksin bias dahulu, baru setelah itu vaksin COVID. Mungkin itu Dr. Liz. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sudah cukup jelas. Selanjutnya masih kepada Prof. Hartono. Apa KIPI yang perlu diperhatikan yang terjadi pada anak dan bagaimana cara penanganannya? Apakah saat anak demam karena pemberian vaksin boleh langsung diberikan paracetamol? Pertanyaan dari Mbak Dini dari suara.com, Prof. Silakan, Prof. KIPI secara umum, Prof. Maaf, ditujukan ke siapa, Dr. Fipri, apa ke saya? Mungkin ini lebih baik Prof langsung menjawab, Prof. Oke, karena KIPI. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. KIPI vaksin COVID ini umumnya ringan ya, dibagi dua, ada yang lokal, ada yang sistemik. Yang lokal berupa nyeri pada tempat suntikan, yang biasa kita alami. Kalau waktu dulu zaman kita sekolah kan habis disuntik malah tonjok-tonjokan di tempat yang suntikan ya. Jadi itu biasa pada anak-anak. Nyeri, kemerahan atau bengkak di tempat suntikan. Kemudian nyeri yang sistemik, istilahnya agak menyeramkan ya, sistemik, padahal yang dimaksud adalah lemes-lemes ya, ngantuk, kemudian anget-anget atau demam ya. Nah, bagaimana kalau timbul KIPI yang demam? Kalau timbul demam, kita berikan paracetamol. Tapi mohon dengan sangat, paracetamol jangan diberikan sebelum timbulnya demam. Kenapa? Karena kalau diberikan paracetamol sebelum timbulnya demam, akan mengganggu proses pembentukan antibodi terhadap atau zat kekebalan terhadap vaksin COVID tersebut. Sehingga zat kekebalannya akan lebih rendah. Itu penelitian dengan vaksin yang lain. Vaksin yang lain ya, seperti vaksin yang didapatkan pada anak-anak atau pada bayi-bayi pada umumnya. Nah, untuk vaksin COVID, ini memang sebenarnya belum diteliti, tapi untuk amannya jangan diberikan obat penurun demam sebelum timbulnya demam. Bila timbul demam, monggo silakan berikan obat penurun demam. Terima kasih, Dr. Riz. Terima kasih, Prof. Ya, jadi khusus untuk ibu-ibu ya, jangan terlalu semangat memberikan paracetamol sebelum timbul gejala demam, karena biasanya ibu-ibu berlebihan memberikan obat paracetamol. Tunggu dulu bila ada gejala baru diberikan, karena dapat mengganggu optimalisasi dari antibodi yang terbentuk. Selanjutnya masih ke Prof. Hartono. Prof, untuk pasien dengan anak dengan thalassemia intermedia, apakah harus konsultasi ke dokter dulu untuk minta surat keterangan boleh vaksin COVID-19, Prof? Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Dian dari Koran Tempo. Ya. Untuk thalassemia intermedia tidak diperlukan. Kemudian juga thalassemia mayor, bila tidak ada keluhan juga tidak diperlukan ya. Jadi silakan imunisasi. Tentu bila dalam keadaan sehat ya, jangan keadaan demam dibawa untuk imunisasi. Terima kasih Ibu Dian. Terima kasih Prof. Pertanyaannya telah dijawab Ibu Dian dari Koran Tempo. Selanjutnya dari Dr. Rogatianus Bagus P, Dr. SPAK. Masih kepada Prof. Hartono, izin bertanya apakah SPA boleh merekomendasikan vaksin CoronaVac bila terdapat kondisi-kondisi khusus yang tadi telah disebutkan, karena biasanya diminta oleh tim vaksinator di lapangan. Silakan Prof. Hartono. Mohon maaf nih, saya kurang jelas maksudnya. Apakah SPA boleh merekomendasikan vaksin CoronaVac bila terdapat kondisi-kondisi khusus yang disebutkan tadi? Jadi kalau misalnya ada penyakit kronik, tentu kan mesti dikonfirmasi ke dokter yang merawat sebelumnya. Nah, kalau dokter yang merawat menilai bahwa penyakit kroniknya itu tidak berbahaya untuk terjadinya KIPI, monggo silahkan direkomendasikan. Justru itu yang diharapkan. Mungkin itu yang dimaksud ya oleh Dr. Rogitianus. Jadi SPA merekomendasikan keadaan pasien tertentu.
dia boleh atau tidak divaksin. Itu memang diharapkan. Mungkin maksudnya dia takut harus konsultan atau SPAK yang merekomendasikan, Prof. Oh, enggak. Enggak. Jadi Ya, dokter jadi yang SPA boleh. merawatnya, dokter Piprim ya. Ya, boleh, silakan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ini pertanyaan kepada Dr. Piprim mengenai update terkait imunisasi rutin anak. Apakah saat ini sudah kembali ke jalur sebelumnya? Apalagi Posyandu sudah mulai aktif, kalau boleh berapa persen sudah kembali normal? Menurut info, Kemenkes masih mengejar beberapa program terkait vaksinasi PD3I ini. Ya, terima kasih. Ya, ini kami dari IDAI dengan program Littleku ini sedang mengumpulkan data sebetulnya, baik cakupan imunisasi maupun PD3I yang ada di daerah. Ya, ini datanya masih sedang kita kumpulkan, tetapi kita memang butuh dukungan semua pihak ini agar cakupan imunisasi rutin yang pada saat pandemi memang anjlok betul ya. Pada saat pandemi orang takut ke posyandu, takut kemana-mana, takut ke rumah sakit, sehingga cakupan vaksinasinya amat sangat menurun. Ini indikasinya gampang. Kalau sudah mulai ada KLB, ya misalnya ada laporan difteri atau ada laporan campak atau rubella, itu sudah pasti cakupan vaksinasinya menurun di bawah 60%. Ya, itu gampang aja kita ngelihatnya. Tapi memang data detailnya kita sedang mengumpulkan bersama rekan-rekan ketua IDAI cabang. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa dapatkan data lebih lengkapnya. Dan kita sangat berharap bantuan dari rekan-rekan media ini untuk menyukseskan. Ya. Jadi selain vaksinasi COVID, saya juga berpesan bahwa tolong sekali vaksinasi rutin, baik itu bias maupun vaksinasi ulangan ya pada anak umur 18 tahun, pada umur 5 tahun, itu kan ada DPT, ada MR ya di puskesmas. Ini sangat-sangat penting agar kita tidak menambah masalah, ya. Tidak menambah masalah. Jadi data lengkapnya insya Allah kita sedang kumpulkan, nanti kalau ada kita kabarkan. Terima kasih, Dr. Terima kasih Dr. Piprim dan Prof. Hartono atas jawabannya. Dengan demikian, pertanyaan dari Ibu Dini dari Suara.com telah dijawab. Beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Angela, bisnis.com untuk Prof. Hartono. Dok, selain paracetamol, adakah obat-obatan lain, makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi anak pasca vaksinasi COVID? Ya, terima kasih Ibu Angela. Tidak ada pantangan ya untuk makanan maupun minuman. Ya, boleh makan kesukaannya tetap, minuman kesukaannya tetap boleh dikonsumsi. Nah, mengenai obat-obatan, kalau biasa mengkonsumsi obat-obat tertentu, misalnya obat tekanan darah tinggi, ya untuk anak-anak dengan komorbid atau penyakit khusus, silahkan diteruskan. Tidak ada pantangan juga. Kecuali adalah steroid, ya. Tapi steroid itu dibutuhkan bila dokter menganggap itu perlu, silahkan diberikan. Kalau steroid harus dengan anjuran dokter yang merawat. Jadi jangan diminum sendiri seperti kita minum minuman tertentu atau makanan tertentu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi tetap boleh makan puding ya, Prof? Puding, es krim boleh, silakan. Boleh, ya. Biar anaknya senang. Baik, selanjutnya ini tampaknya masih untuk Prof. Hartono. Dari Mbak Intan, Kompas, sejauh ini apakah sudah ada evaluasi dari IDAI dan Komnas KIPI terkait dengan KIPI dari imunisasi COVID-19 pada usia remaja? Apa saja KIPI yang muncul dan apakah ada yang termasuk gejala sedang dan berat? Silakan, Prof. Ya, barusan saya webinar dengan Ketua Komnas KIPI, Profesor Hindra Irawan Satari.
Beliau mengatakan bahwa sementara ini tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang langsung disebabkan oleh vaksinasi tersebut, ya. KIPI yang ada yang dilaporkan adalah KIPI yang tadi yang lokal, yang bersifat ringan, dan juga gejala yang demam. Tidak ada gejala KIPI yang berat yang disebabkan langsung oleh vaksin COVID ini. Mungkin itu, Dr. Liz. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hartono. Untuk Prof. Aman, Prof. izin bertanya mengenai laporan KIPI, Prof. Bila secara global, apakah ada yang menjadi concern atau tidak, Prof? Saat ini belum ada, jadi tidak ada masalah. Jadi dianggap ya hal yang tidak ya biasa lah. Kalau ini ya makanya tetap direkomendasi. Sebetulnya kan ini hampir sama dengan seluruh imunisasi yang ada selama ini kan. Kalau kita tahu bahkan beberapa imunisasi itu bahkan KIPI-nya bisa lebih daripada imunisasi COVID ini. Untuk saat ini tidak ada yang dipermasalahkan lah ini KIPI ini jadinya. Jadi the show must go on. Jadi secara global juga. Baik, terima kasih Prof. Mungkin masih menyambung untuk Prof. Aman dari Bu Nikluh Kade Dewi. Mohon maaf mengenai dari RRI, Prof. Untuk Prof. Aman, Citratun dari RRI, dari semua negara anggota IPA, manakah yang cakupan vaksinasi COVID anaknya paling tinggi dan mana yang paling rendah, Prof. Bila sampai saat ini? Terima kasih, Prof. Saya mesti lihat sebentar ya. Kalau apakah rendah atau tinggi, kita belum dapat karena memang ongoing prosesnya itu belum kita tahu. Karena pada saat ini yang kita tahu ini kan baru 56% populasi dunia ya. Jadi belum kita lihat dulu ya. Jadi pada saat ini ada 8,45 miliar dosis yang sudah diberikan, ya, hanya 7,1% dari low income country, termasuk Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari negara-negara yang sudah mengimunisasi, ini tentu kan ongoing prosesnya kita belum bisa dapat. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan, jadi kalau apakah anak sudah diimunisasi. Ini ada datanya di peta saya ya. Itu sama-sama kuning kita dengan Australia. Tapi berapa persen cakupan mereka dengan kita tentu tidak bisa. Tetapi ketika ini ongoing proses, kita lebih tinggi pada saat itu dari Malaysia bahkan yang untuk anak. Ya. Dan saya yakin untuk yang 6 sampai karena ini baru sekali. Jadi kalau menjawab ini kan tentu kita baru tahu nanti datanya ini mungkin beberapa bulan kemudian. Tapi untuk 6 sampai 11 ini saya yakin mungkin kita hampir mirip-mirip pada saat ini dengan US ya, dengan Cina dan beberapa negara Arab. Negara lain itu belum ada mereka juga. Jadi hebat kan Indonesia. Koreksi saya kalau saya salah nih Prof. Hartono, karena beliau ini yang sebetulnya ahli vaksinasi di IPA. Jadi saya takut salah kadang-kadang. Kalau tidak salah begitu. Jadi itu saya tahu sekali jadinya memang untuk karena kalau rapat juga saya di WHO itu memang, jadi kita ini waktu kita masuk ke 12 sampai 18 saja kita sudah hebat itu. Kita turun lagi ke 6 sampai 11 ya. Jadi ya alhamdulillah lah kalau saya bilang. Jadi untuk saat ini ya kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan dan yang kalau boleh si media mengawal ini. Karena ada dua, anti vaksin dengan vaksin hesitansi. Vaksin hesitansi ini tolong media memberitahu mereka, jangan mereka ragu. Kalau anti vaksin yang kecil ini udah susah, apapun kita bilang udah susah ya. Betul ya Prof. Hartono sama Dr. Piprim ya. Tapi kalau yang vaksin hesitansi ini masih banyak.
Ini yang harus memang kita dari media mereka ini. Jadi mereka harus dapat dari media-media yang seperti dari teman-teman di sini semua ininya. Jadi saya nambahin dikit ya. Silakan Dr. Piprim. Ya, saya kira tadi seperti kata Prof. Aman ya, kita alhamdulillah Indonesia ini pemerintah kita cukup responsif ya. Saya ingat betul waktu November itu keluar emergency use of authorization, itu orang pada nanya, kapan ini, kapan gitu ya. Lalu dari Bu Nadia Jubir Kemenkes itu nanti awal Januari. Ternyata pertengahan Desember sudah mulai. Ya. Artinya kan respons terhadap vaksinasi anak dan juga keinginan para orang tua ini ditanggapi dengan bagus ya. Nah ini jangan disia-siakan nih oleh para orang tua ya. Negara sudah memfasilitasi ya menggunakan vaksin yang ada dulu sambil nunggu nanti yang datang kemudian ya. Jadi Prof. Aman juga mengatakan di negara lain bahkan duluan kita mulainya ya. Ini mungkin saya pada kesempatan kali menghimbau betul para orang tua ya, ini jangan disia-siakan, ini nikmat ini, kita jangan kufur nikmat gitu ya. mumpung ada rezeki ya, rezeki besar nih buat anak-anak Indonesia usia 6 sampai 11 sudah bisa, ayolah dimanfaatkan. Nah, ini dukungan media, saya kira teman-teman di media sangat kita harapkan agar tadi yang masih galau tentang vaksin, kalau yang galau, yang hesitansi masih bisa digoyang, masih bisa diyakinkan. Tapi kalau yang hardcore anti vaksin, udah biarlah. Tapi peran media di sini sangat besar untuk meyakinkan para orang tua ini. Jangan sampai sudah disiapkan kita abaikan begitu saja. Ya, terima kasih, Dr. Lis. Terima kasih, Dr. Piprim. Baik, karena waktu juga, maka ini adalah pertanyaan terakhir dari rekan media untuk Prof. Hartono. Dari ini Dr. Sefri dari Gorontalo. Selamat siang, Dok. Dr. Sefri bertanya, apabila sebelumnya ada reaksi alergi berupa urtikaria pada imunisasi pentabio saat masih bayi, apakah vaksin COVID bisa diberikan pada anak yang saat ini berusia 10 tahun? Dan sekaligus pertanyaan dari Ibu Nikluh KD, apakah anak dengan HIV bisa tetap divaksin? Ya. Silakan Prof. Hartono. Terima kasih Dr. Lis. Terima kasih untuk Dr. Sefri dari Gorontalo ya. Salam Gorontalo, salam sehat. Untuk anak yang dengan riwayat alergi, terutama ini urtikaria ya, bukan alergi yang berat. Kalau dia mempunyai riwayat shock anafilaktis dengan imunisasi sebelumnya, mohon imunisasi dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap. Ya. Namun kalau hanya urtikaria, itu masih bisa dilakukan di sekolah atau di puskesmas, namun dengan pengawasan 30 menit diawasi setelah imunisasi, dan di tempat vaksin itu tentunya perlu ada alat dan obat emergency ya. Jadi boleh diberikan dengan pengawasan. Ya. Kemudian untuk jawaban dari Ibu Nilu, pertanyaan Ibu Nilu, apakah dengan anak dengan HIV boleh diimunisasi? Boleh. Karena yang diberikan adalah vaksin inaktif, vaksin hidup inaktif, ya, jadi boleh. Mohon izin kalau boleh saya menambahkan sedikit tadi mengenai ulasan Dr. Piprim. Saya sangat setuju bahwa kita di Indonesia beruntung, pemerintah menyediakan dengan gratis dan jangan disia-siakan kesempatan ini. Banyak negara belum memperoleh vaksinasi COVID ini. Namun saya juga menghimbau sesuai dengan IDAI, untuk orang tua jangan memilih, saya mah mau vaksin COVID aja, vaksin yang bias mah nggak mau. Nah, ini bahaya. Anak kita terhindar dari vaksin, terhindar dari penyakit COVID, nanti bisa ketularan campak, rubella, difteri, dan itu juga penyakit yang tidak ringan.
bisa memerlukan bisa sakit berat dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Ya, jadi mohon dua-dua vaksin ini diperhatikan. Mungkin itu Dr. Liz. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hartono atas penjelasannya, dan semoga rekan media sekalian sudah terjawab seluruh pertanyaan yang masih ada di benaknya saat memasuki acara siang hari ini. Dengan demikian, media briefing Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama para narasumber hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, SPAK, FAAP, FRCPI, Honoraris selaku Executive Director IPA yang telah bersedia berkenan hadir pada hari ini. Juga Ketua PPIDAI yang selalu menjaga kami semua demi kebaikan anak-anak Indonesia, dan tak lupa Ketua Satgas Imunisasi PPIDAI Profesor Dr. Hartono, SPAK. Dengan demikian, media briefing hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada media briefing IDAI selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Salam. kasih.